Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang kami hormati, kepada yang kami muliakan, pembina Yayasan Thuraya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah. Kepada seluruh jajaran pengurus Ma'had Thuraya yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan, kemanfaatan dimanapun berada. Kepada seluruh jajaran Majelis Taklim Thuraya, mana ibu Majelis Taklim Thuraya yang mana? Masya Allah, warna pink ya. Kenapa harus pakai pink? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang kecil. Semua nikmat yang Allah berikan itu besar. Karena kita melihatnya bukan sekedar dari konten nikmat yang Allah berikan, tapi kita melihatnya dari siapa yang memberi nikmat. Saya kasih satu contoh. Ini ada pulpen murah, tapi ini pas mahal. Misalkan contoh saja ya, kalau ada pulpen murah, pulpen itu kalau di toko harganya 2.000, 2.500. Tapi ternyata pulpen itu yang memberikan kepada Anda itu, Ustaz, Ustaz, ya Allah, teman lama, Masya Allah. Tapi pulpen itu yang memberi adalah Syekh Abdurrahman Sudais. Misalkan antum pas umroh, antum ketemu Syekh Abdurrahman Sudais, pas lewat, antum salaman, antum dikasih hadiah pulpen. Maka pada saat itu antum tidak melihat pulpennya, tapi antum punya cerita di balik pulpen itu. Ini pulpen, jangan dilihat pulpennya, tapi lihat siapa yang memberi. Nah, maka nikmat pun seperti itu. Terkadang kita ini tidak melihat dari siapa yang memberi. Nah, padahal kalau kita mau teliti kembali, nikmat itu rumus awal dan rumus akhirnya siapapun yang mendapatkan kodok. Rumus awal dan rumus akhir. Maka dalam beberapa kitab disebutkan nikmat itu ada rumus awalan dan rumus akhirat. Rumus awalannya apa? Rumus awalan dari nikmat itu cuma satu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Itu rumus awal semua nikmat. Apapun nikmat yang kalian miliki, itu datangnya dari Allah. Maka semua dari kita sama, sing soge, sing melarat, sing pinter, sing gak pinter, sing ayu, sing elek, sing ganteng, sing elek, putih, ireng, syukur, ndek, semuanya sama. Ketika itu berupa nikmat, maka yakini ini dari Allah. Keyakinan di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah menjadikan kita tidak pernah sombong. Karena seorang muslim dengan memahami wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, nikmat apapun itu datangnya dari Allah, maka seorang muslim akan memiliki satu syiar. Apa syiarnya? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kebaikan, kecuali semua itu datangnya dari Allah. Beda dengan seorang laki-laki kaya raya bernama Qorun. Tahu Qorun kan? Kalau Qorun ketika mendapatkan kesuksesannya, dia lupa. Dia anggap semua itu karena jerih payahnya. Dia anggap semua itu karena kerja kerasnya. Dia menganggap semua kesuksesan itu karena kecerdasannya. Maka Qorun mengatakan, innama utituhu ala ilmin ilmi. Semua ini karena ilmu saya. Semua ini karena kecerdasan saya. Semua ini karena kerja keras saya. Ternyata karena pengakuan saya tadi, Allah murka. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Qorun beserta semua kekayaannya. Sampai sekarang kalau ada orang nemu perhiasan di balik tanah, dibilang harta, mungkin boleh jadi teman-teman. Tapi dibilang harta karun. Ya mungkin karena filosofinya seperti itu. Maka untuk seorang muslim, rumus nikmat yang nomor satu, semuanya dari Allah. Kalau dengan begitu, sing sugih gak sombong, sing melarat gak minder. Karena itu kalau antara sombong dan minder itu sahabat kami. Sombong dan minder itu apa? Sahabat kami. Orang kalau sombong, antum cek lek salah, jadi kedok mungkin. Tapi insya Allah tidak salah ya. Orang antum cek, orang sombong. Kalau ketemu orang yang pas di atasnya dia, langsung pindah. Orang sombong itu, kenapa dia sombong? Gara-gara ketemu orang yang masih di bawah dia. Jadi si keren. Mantap, gaya top, ngomongin kok yo pamer iki, pamer itu. Karena apa? Ketemu orang yang di bawah dia. Sekali dia ketemu orang yang di atasnya, beruntung, pasti langsung pindah. Dan maaf, sebaliknya pun sama. Ini rumus hidup sudah. Orang kalau minder, gak wani ketemu wong, gak wani ngomong. Karena yang dia temui orang-orang yang mesti di atasnya dia. Sekali dia ketemu orang yang di bawahnya, langsung dipanggil, langsung metu sombong. Maka orang Islam dengan konsep nikmat yang pertama, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak akan sombong, tidak akan minder. Karena semua hanya karena pembagian takdir dari Allah. Itu rumus nikmat nomor satu. Rumus awal. Sekarang apa Ustaz? Rumus akhirannya nikmat. Rumus akhirannya nikmat, satu ayat Al-Quran yang menjadikan Ibunda Aisyah gak perlu makan enak. Antum tahu gak hadisnya? Ibunda Aisyah itu, kalau kita gak perlu makan gak enak. Bu, makan gak enak, perlu apa enggak? Yo, kebanyakan umumnya begini kan,
Kalau kita gak perlu makan gak enak. Kalau Ibunda Aisyah gak perlu makan enak. Sekarang kita cerita. Ceritanya begini. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sekitar 6 bulan setelahnya, tidak sampai setahun, Ibunda Aisyah itu diundang ponakannya, Urwah bin Zubair. Ponakannya, anaknya siapa? Anaknya Asma binti Abi Bakar. Maka ketika undangan makan itu ternyata yang dihidangkan apa? Daging bakar. Plus minyak yang mahal, jadi minyaknya itu minyak mahal, plus roti yang lezat. Ketika Ibunda Aisyah membuka nampan makanan tadi, itu Ibunda Aisyah tidak jadi makan, langsung berbesmili. Apa kata Ibunda Aisyah? Itu Nabi Muhammad di alam kuburnya rambutnya belum rusak, sementara hidup kalian sudah berubah seperti ini. Terus Ibunda Aisyah mengingat masa-masa bareng Nabi Muhammad. Ibunda Aisyah mau apa? Dulu kami pernah keluar bulan. Dan di rumahnya Nabi Muhammad tidak menyala api untuk memasak. Dan tidaklah kami memakan kecuali al-aswadan, kurma dan air putih. Nah, ikut tok selama berhari-hari tidak bisa masak. Sekarang kalian sudah mewah seperti ini. Nah, baru kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Tsumma latus alunna yawma idzin anin na'im." Semua kenikmatan itu akan ada pertanggung jawaban. Nah, itu rumus akhiran nikmat. Setiap orang yang dapat nikmat ada cek waktu nikmat atau bukan nikmat. Kesehatan nikmat atau bukan nikmat. Makanan nikmat, uang nikmat, kesempatan nikmat, semua yang kita rasakan itu nikmat. Karpet empuk seperti ini nikmat. Tempat yang senyaman ini nikmat. Cuaca seindah ini nikmat. Tapi ingat, ojo sembrono. Tsumma latus aluna yawma idzin. Semua kenikmatan yang mampir di hidup kita, satu persatunya ada pertanggungjawaban. Nah, itu rumus akhirat nikmat. Nah, dengan rumus akhirat ini menjadikan kita hati-hati. Menjadikan apa? Hati-hati. Supaya setiap nikmat itu kita gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridho dari Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi Agung An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema yang saya siapkan di sini ini seketika berubah. Dan itu di dunia mubalik biasa, Ustaz ya. Kita nyiapin apa, memenuhi apa itu biasa. Karena ngelihat suasana, situasi, kondisi, dan audiens. Nah, kalau ini saya lihat audiens, maka tiba-tiba. Yang pertama, saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep perubahan. Karena saya tidak mungkin ceramah di sini tentang harumnya rasan-rasan. Itu bukan kelasnya, ini orang tidak pernah rasan-rasan ini. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Tidak pernah rasan-rasan kan? Ada yang ngerasani, ngapusi mana ya Allah, sudah. Saya mau berbicara di awal sedikit tentang konsep perubahan. Konsep perubahan. Karena ini di pondok Muhammadiyah ini, insya Allah kita punya cita-cita besar bagaimana bisa mencetak generasi gemilang yang menjadi agen perubahan di 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun. Maka tidak ada cerita perubahan itu sadar, tidak ada. Sadar itu putus hati, itu sadar.
Sadar-sadar itu beli mainan anak kecil, sadar-sadar. Tapi merubah manusia itu punya proses panjang. Nabi Muhammad saja, manusia yang paling paripurna, Allah takdirkan butuh waktu 23 tahun. Itu Nabi Muhammad. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu Nabi yang paling sempurna. Terus mana mungkin kita sih belepotan ini, kemudian kita mau merubah manusia dalam waktu ini konsep 5 tahun, ya, ya. Maka minimal kita butuh waktu 40 tahun. 40 tahun. Sekarang begini, saya pernah diskusi dengan beberapa penggerak konsep di Kutab Al-Fatih, Ustadz Budi Ashari dan beberapa orang tim. Begini, setelah kita ngobrol, kita itu cerita, ini terlepas cocok atau tidak, terlepas antum dan saya pro ataupun kontra, tapi ini kejadian real yang kita lihat di sejarah Indonesia. Apa itu? Kejadian 212. Ingat kan? Dengan gerakan massa sebesar itu. Kemudian muncul gerakan turunan, gerakan subuh berjamaah. Ingat kan? Sekarang masih ada? Yuk, sisa-sisanya ada. Kemudian muncul 212 Maret. Sekarang tersisa mana? Sekarang 212 Maret kemana sekarang? Tidak bisa. Kenapa? Karena semangatnya cuma emosional sesaat. Tidak dilandasi ilmu, tidak dilandasi akidah yang kuat. Maka ketika sedikit muncul tantangan, dia mundur nanti. Nah kemudian, waktu itu kita diskusikan, sebesar apa 212 itu? Top luar biasa besarnya. Tapi setelah berjalan 5 tahun, 6 tahun sampai detik ini tidak tersisa apapun dari gerakan. Nah akhirnya kita diskusi. Ternyata konsep perubahan itu apa? Pendidikan. Itulah konsep perubahan. Bukan emosional sesaat, bukan musuh bersama. Seperti maaf ya, kalau zaman mungkin kita anggap Ahok musuh bersamanya. Bukan itu. Ketika musuh bersamanya tumbang, buyar gerakan itu. Kalau kenapa begini, ibu-ibu gak semangat terus. Karena saya tahu Pak Jangan berharap saya cerita gosip ya. Kemudian siapa yang kemarin sempat kasus perselingkuhan itu? Masya Allah. Anda kok lebih tahu? Sudah. Maka begini. Akhirnya kita diskusi. Karena ini saya berharap ini penggerak ketuanya kan, jadi harus punya konsep yang sama. Ternyata konsep pendidikan itu, itulah konsep perubahan. Nah kemudian beliau ngasih contoh begini. Misalkan contoh, Indonesia itu ibarat segitiga. Ini aku perhatikan baik-baik. Ibarat apa? Segitiga. Pemimpin kita, presiden kita, itu di ujung paling atas. Di mana semakin ke bawah, semakin kuat dia menatap fondasi. Gampangnya ini, polisi milik presiden, TNI milik presiden, jaksa milik presiden, hakim milik presiden, sampai paling bawah RT RW itu tidak mungkin kalau tidak milik presiden. Sehingga kalau kita mau nyuplai ujungnya itu kontrol, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena mereka telah membangun jaringan yang kuat sampai bawah. Terus bagaimana caranya? Supaya kita bisa memunculkan ujungnya tadi, presidennya tadi, orang yang sevisi dan semisi dengan kita. Konsepnya pendidikan. Tapi maaf, tidak dalam waktu singkat. Contoh begini, saya mau tanya, Pak Prabowo bakal mati apa? Berapa tahun lagi? Kira-kira kalau hitungan menungso bilang tahun, ada dokter di sini sudah bonus ya. Nah, misalkan contoh saja, walaupun kita bukan mengucapkan kita nggak sepakat dengan dia, cuma kalau kita ngomong semua manusia itu kan bakal mati.
Nah, kalau yang sepuh-sepuh yang kita anggap tidak sejalan dengan pemikiran kita, itu sudah mati. Ternyata kita tidak menyiapkan pengganti yang sejalan dengan kita. Ya penggantinya akan tetap dari kalangan mereka terus. Seterusnya akan begitu. Jadi perputarannya hanya itu saja. Tapi coba, kalau kita rebut generasi itu artinya apa? Anak-anak mereka yang usia 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai maksimal 25 tahun, kita pegang. Kita didik mereka dengan cara kita. Kita didik mereka dengan akidah kita. Kita didik mereka dengan keyakinan kita. Kita didik mereka dengan cara kita. Maka otomatis semakin banyak kita ambil generasi yang kita didik, semakin potensial untuk mereka menjadi pengganti pemimpin-pemimpin yang telah sepuh dan wafat tadi. Maka pergantiannya itulah pergantian yang alami, aman, dan insya Allah berhasil. Kenapa? Karena kalau kita repot ngurusin pucuk itu, anak didik yang kita pegang, dia akan begitu terus. Tapi biarkan sekarang ini pucuk kepemimpinan, cek gelut karpe di wis rebutan nomis, MBG rebutan, koperasi merah putih, PN, biar saya fokus di pendidikan. Nanti kalau panjenengan yang sepuh-sepuh itu wafat, yang menggantikan anak didik kami, yang sudah sevisi dengan kami, tinggal kami repot dari jauh, direpot Dr. Joko. Ayo, itu yatim piatu urusan ciptaan. Direpot lagi. Itu kalau ada pondok mau jalan izinnya permudah, direpot mudah. Itu teman saya lagi perluasan lahan, tolong pemilik lahannya untuk dipeneliti, cek di jolo tanah. Tinggal kita repot. Kenapa? Karena pucuk pemimpinan anak didik kita semua. Nah, itulah konsep perubahan yang paling tepat dan sesuai dengan syariat. Kenapa begitu? Dalam Islam, antum tidak akan pernah dapat peluang untuk yang namanya pemberontakan. Ayo, gimana? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ngomong pemberontakan, tidak ada. Artinya tidak ada, ini bukan sejarahnya tidak ada, ya. Tapi tidak akan ketemu celah syariat memperbolehkan kita untuk memberontak. Terus bagaimana yang benar? Yang didik aja. Misalkan ada musuh kan mau mangkel politik, jangan bapak jodoh, anak rebutan, tak kayak selawe tapi berbingungan cinangan. Berangkat ada anak yang kecil, berangkat tak kayak es krim setiap pulang ngaji, tapi ngajinya di PPQ. Berangkat tak kasih biaya sekolah gratis, tak kayak seragam api, tak kayak MBG, pengpitulah saya boleh para ngomong. Tapi sekolahan berangkat kayak dia, berangkat itu mahal, ngerebut satu anak itu mahal. Yang tapi ingat, yang dicari anak-anak yang potensial, jangan anak-anak yang apa itu? Yang itu bisa dengan gosip, sudah masuk lah, ya sudah. Maka itu konsep perubahan. Maka saya kasih satu cerita. Ceritanya Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan. Khalifah ma'ruf dia Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu suatu hari dia greget kepingin berangkat haji. Apa yang terjadi? Maka dia kumpulkan penasehat-penasehatnya. Ayo siapkan perlengkapan, siapkan makanan, siapkan unta, siapkan rombongan. Saya tahun ini mau haji. Sudah disiapin. Setelah berangkat haji, sampai di Mekah, malam pertama dia kumpulkan ulama Mekah di satu tenda yang sangat mewah, dikasih jamuan makanan yang begitu lezat. Setelah selesai Ramadan, makan semuanya selesai, acara ngopi kalau bahasa kita ya, kalau mereka mungkin teh atau apa. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, man a'lamukum bil halali wal haram.
Siapa di antara kalian ini, ulama-ulama Mekah ini, yang paling ngerti syariat? Siapa? Maka semuanya kompak nunjuk satu orang. Yang orang ini, subhanallah, tidak ada perawakan ulama belas, kakinya yang satu pincang, jalannya rontok bungkuk, dan matanya sudah menjelang buta. Semuanya nunjuk orang tersebut. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, itu aneh. Sopo ini? Syakluhu laisa syak lil ulama'i. Ini perawakannya bukan perawakan ulama ini. Dibilang apa? Huwa, kata orang-orang yang nunjuk tadi, ketika Sulaiman itu rotok, gak percaya. Dibilang apa? Huwa, orang ini yang kakinya pincang sebelah, jalannya bongkok pakai menopang kayu untuk tubuhnya, yang meripatnya menjelang buta. Huwa, orang ini warithu ilmi Abdillah ibni Abbas. Ini orang pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Abbas. Siapa dia? Atha bin Abi Rabah. Sudah, akhirnya setelah dia kenalan, ditanya segala macam, faham, dipilih. Berarti kamu terpilih menjadi mufti haji tahun ini. Sudah. Sehingga kemanapun rombongan haji berangkat, kamu ikut berangkat. Kamu mendapatkan tenda semewah tendanya khalifah. Oke, sip, berangkat. Ketika rombongan haji berangkat ke Mina, apa dapat tenda semewah tendanya khalifah. Biar terima tanya jawab di sini. Ketika pindah ke Musdalifah, ketika pindah ke Mina, ketika pindah ke Arafah, mesti pergerakan itu mendapatkan tenda yang khusus. Pas di Arafah, panasnya pada Arafah, tendanya apa? Tidak cukup untuk menerima penanya. Sampai penanya itu antri sampai keluar tenda, panas-panasan mereka. Di saat itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu debat dengan anaknya mengenai apa? Waktu wukuf. Kapan boleh meninggalkan pada Arafah? Kira-kira bapak di anak ini, oh yang penting sudah wukuf 1 jam sudah boleh keluar. Bapaknya bilang tidak bisa, tunggu ada maghrib kira-kira mulai. Sampai anaknya bilang apa? Kenapa? Ini kita debat ini. Kita kan punya mufti. Tanya aja sama dia. Ah, cocok. Datang Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan nuntut anaknya ke tendanya Atha bin Abi Rabah. Ternyata tenda itu sudah penuh, maka antriannya sampai luar. Khalifah, ya, tidak mau antri dia, langsung masuk, masuk ke dalam, sampai depannya Atha bin Abi Rabah. Atha tanya, man anta? Kamu siapa? Khalifah bin oh, lebih kesehatan sampai orang, kok sampai mati aduh. Itu kalau bahasanya Korea ini ya. Iya, kemarin kamu yang saya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Apa kata aku? Araftuka. Saya kenal kalau itu, saya tahu. Maksud saya, kamu datang ke tenda ini sebagai siapa? Kamu datang sebagai khalifah atau kamu datang sebagai penanya? Dibilang sama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, ana sa'iluka su'ala. Saya datang sebagai penanya. Apa kata apa? Khudh makana fi akhir qawmur. Mundur, ambil tempatmu di antrian paling belakang. Panas-panasan di bawah. Ngeluh di Sulaiman itu khalifah di antri. Apa kata apa? Kalau niatmu bertanya, maka kamu sama dengan yang lain. Mundur dia sama anaknya dituntun. Ngomong apa Sulaiman? Ya bunayya utlubil ilmi wa kun minal ulama. Nah, golek ilmu nah. Jadilah ulama. Kata sepanjang umur bapakmu ini tidak pernah diperintah orang. Baru kali ini saya diperintah orang dan saya nurut. Kenapa saya nurut?
Karena dia tidak butuh dengan apa yang saya punya, dan saya butuh dengan apa yang dia punya. Terus Sulaiman ngomong apa sama anaknya? Disinilah aku. Ternyata ilmu jauh lebih tinggi dibanding harta. Subhanallah, lihat ya. Bagaimana ternyata ilmu itu berubah. Maka kalau kita ingin menjadi agen perubahan, yang tidak ada cara lain kecuali ini. Kecuali apa? Ini. Itu pertama konsep perubahan yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ingin nanti 2000 berapa? Yang presidennya dari Korea 2045. 2045. Insya Allah ya. Jadi 2045 kalau nanti kepingin presidennya itu alumnus Korea, kemudian menteri SDM-nya bukan Bahlil. Ini Bahlil ini Masya Allah ini. Bahlil yang tidak bahlul ya ini Masya Allah. Tidak ada bahlul. Nanti SDM-nya dari Korea, menteri pertahanannya dari Korea, maka tidak ada cara lain kecuali memperbanyak alumnus yang berkualitas. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan poin penting di dalam pendidikan. Apa itu? Ucapan. Pendidik haram berucap dengan ucapan yang buruk. Haram. Jadi antum cek dalam surah An-Nisa ayat 9. Ketika Allah berfirman mengenai pentingnya pendidik itu mengucapkan ucapan yang baik. Dan itu yang kita sekarang miris. Karena subhanallah. Dan mudah-mudahan Allah ganjar. Kalau iya, bisa segera diperbaiki. Sekarang ini, pengasuh-pengasuh pondok itu anak-anak muda yang secara mental belum matang. Pengasuh di pondok, musyrif, bahkan mungkin sampai kelas pengajar. Itu anak-anak muda yang mungkin masih magang kuliah. Yang ketika kuliah kecampuran teman-teman sing omongannya gak kenal. Setelah pulang kuliah balik ke pondok, omongan tadi masuk ke telinganya murid. Ada pada di proyek? Belum ada, sedang diadakan. Tahun ya subhanallah. Sudah begini. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Antum buka penjelasan ini dari penjelasan Asy-Syaikh Ali As-Sotuni rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau Sohbatut Tafasir, yang artinya begini, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'an. Allah nyuruh kita takut. Padahal takut itu bukan konsepnya Islam. Awalnya kan begitu, orang Islam itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang Islam itu gak ono pedine, gak ono sedih. Kenapa tidak ada takutnya? Masa depan di tangan siapa? Allah. Kenapa tidak ada sedihnya? Yang telah lewat itu sudah kita tinggalkan masa lalu, lek-elek di istighfari, lek api disyukuri. Itu orang Islam. Tapi kali ini Allah menyuruh kita untuk takut. Tapi takutnya takut apa? Bukan takut melarang, bukan takut mati, tapi takut apa? Estafet keimanan itu terhenti. Itu yang kita takut. Karena orang tua semacam kita ini, kalau kita nanti insya Allah punya anak-anak mudah-mudahan sholihin dan sholihat, tanpa anak kita meniatkan pahalanya untuk orang tua, otomatis kebaikan anak pahalanya nyambung ke orang tua. Itu kata Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan satu ayat dalam surat An-Najm, saya sampai jam 12 benar ya. Saya di WA Pak Irfan tadi jam 12:04 baru selesai. Oke. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, ketika menafsirkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia lakukan. Entah itu pahala ataupun
dosa. Kalau dosa, wa alla tazir waziratun wizra ukhra. Maka kata Imam Syafi'i, tidak bisa. Wong liya ngeki pahala gawe wong liya gak iso. Wong liya ngeki dosa gawe wong liya gak iso. Kenapa? Karena semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Wa allaisa lil insani illa masa. Dalam surat An-Najm. Terus Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini. Apa kata Imam Syafi'i? Illal walad. Kecuali anak. Li'annal walada min kasbi abihi. Kecuali anak. Karena anak itu hasil ikhtiarnya orang tua. Maka ketika anak itu sholat, otomatis pahalanya orang tua dapat. Ketika anak membaca Al-Quran, otomatis pahalanya orang tua dapat. Ketika anak berjihad, ketika anak bersedekah, ketika anak bersilaturahim, otomatis diniatkan ataupun tidak orang tuanya bakal dapat. Nah, maka estafet keimanan itu penting. Maka dengan itu, dan dikenal dalam Islam itu al-azubiyah. Apa? Menjomblo. Dari kenapa? Karena dalam Islam itu punya anak itu keutamaannya besar. Merawat anak ono pahala nih, belanjani anak ono pahala nih, nyekolahno anak ono pahala nih. Bahkan sedekah yang paling besar pahalanya, sedekahnya seorang laki-laki untuk siapa? Anak dan istrinya, untuk keluarganya. Nah, apalagi ketika anak itu nanti menjadi apa? Amal yang pahalanya tidak terputus. Au waladin sholihin yang diulang. Anak soleh yang tidak pernah putus mendoakan orang tua. Nah, maka dengan itu Allah nyuruh kita takut. Takutnya takut apa? Terputusnya estafet keimanan. Maka kalau orang nggak punya anak, dia coba tengok. Maka saya punya beberapa keluarga yang nggak punya anak. Saya bilang nulis wasiat. Hibahkan sebelum kamu wafat, omahmu kayak PPP. Itu pernah saya usul pada salah seorang keluarga kami. Yang lain, saya suruh bikin surat, datang notaris, serah terima, rumahnya bakal dijual untuk pembangunan pondok. Kenapa saya bilang? Karena kamu tidak punya anak. Kalau kamu meninggal, sedekah jariah itu apa kalau bukan rumahmu ini? Subhanallah. Dan alhamdulillahnya nur. Sehingga kebaikan. Nah, maka Allah menakut-nakuti kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Jangankan tidak punya anak. Punya anak saja Allah menakut-nakuti kita. Ojo sampai anakmu lemah. Yang nanti menjadikan kamu khawatir atas mereka. Lemah ini tiga. Antum tulis. Lemah. Yang oleh Allah kita disuruh takut punya anak yang lemah. Lemah itu tiga. Nomor satu. Yang paling penting. Wa'ful aqidah. Lemah dalam sisi aqidah. Itu bahaya. Sampai ketika Nabi Yakub mau meninggal, Anda tahu kan pertanyaan ke anaknya? Ma ta'buduna min ba'di Nabi. Dan anaknya ada yang jadi Nabi, tetap ditakoni, nah, oleh aku mati sampai membasuh. Bayangin, saking pentingnya ini. Maka nomor satu, jangan sampai anak kita lemah akidah. Maka pendidikan di pesantren yang paling penting di akidah di pesantren. Nomor dua, lemah secara ibadah. Maka itulah kenapa pendidikan ibadah itu di rumah. Maka laki-laki sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Perempuan sampai sholat wajibnya lebih afdol dari masjid, lebih afdol di mana? Di rumah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Terangi rumah kalian dengan apa? Sholat dan baca Quran. Tujuannya apa? Pendidikan untuk anak kita.
Nabi Muhammad ketika di rumahnya ada anak kecil, ponakan istrinya, ponakannya Ummu Salamah, namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Waktu umurnya masih sekitaran 7 tahun, Rasulullah pulang sholat zuhur, lalu anak kecil ini saya turun, ditanya sama Nabi, istriku, ya kok anak ini dibiarkan tidur sementara saya sudah pulang sholat zuhur? Rasulullah tanya, as-sholal bulan, apakah anak kecil ini sudah sholat? Istrinya bilang apa? Ya Rasulullah, masih kecil, secili, ojo teman-teman. Dulu bahasa kita ya, secili, ojo teman-teman. Rasulullah baru ngomong, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriquhum fil madaji'. Perintahkan anakmu sholat ketika usianya berapa? 7. Dan perintahnya di mana? Di rumah. Dan pukullah dia ketika dia tidak mau sholat, ketika umurnya sampai 10 tahun. Itulah lemahnya ibadah, itu tidak boleh bahaya. Dan yang ketiga, ini opsional tapi penting, lemah secara maliyah, dhaful mal. Maliyah itu finansial. Nah, kalau tiga-tiganya anak kita dapat, keren dia. Akidahnya kuat, ibadahnya mantap, duitnya mantap. Mantap sudah. Caranya biar itu semuanya sukses. Apa caranya? Nomor 1, falyattaqullah, yang menjadikan anak-anak kita terjaga. Maka orang tua, artian jangan macam-macam pendidik ini maksiat, pengaruh sama anak didik. Maka ketakwaan orang tua itu pengaruhnya besar buat kemaslahatan anak. Antum buka surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, tembok yang kemudian tembok itu mau roboh, tahu kan? Sama Nabi Musa dan Khidir, temboknya diapain? Diperbaiki. Sekarang pertanyaannya, sehebat apa tembok itu sampai sing dandani, bukan Pak Irwan. Tukangnya Pak Irwan sih, ya saya. Ini tukangnya sak mandore Nabi dan Khidir. Apa rahasia tembok ini? Kok sampai tembok roboh sing dandani Nabi? Ternyata di bawah tembok tadi ada harta peninggalan milik 2 anak yatim. Apa hebatnya anak yatim ini? Sampai hartanya yang jaga langsung instruksi dari Allah. Ternyata kehebatannya di mana? Wa kana abuhuma sholihah. Ternyata bapaknya anak ini adalah bapak yang sholih. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, sholahul aba hifdzullah lil abna. Kebaikan para bapak itu penjagaan Allah untuk anak-anak mereka. Nah, kalau di pondok, bapaknya siapa? Yo antum ini para pengasuh, mudir, guru, musyrif. Maka kesolihannya pengurus itu penting untuk pendidikan anak. Nah, maka Allah berfirman, kalau khawatir anakmu lemah, obatnya nomor 1, takwanya kepada Allah harus kuat. Maka kalau nyontek teorinya Hidayatullah, musyrik itu tahajud wajib, poso Senin Kemis wajib. Itu konsepnya Hidayatullah. Musyrik, tapi dibilang sama waktu Ustaz Abdul Said masih hidup, mau jadi musyrik model apa kalau nggak tahajud? Mau jadi musyrik model apa kalau nggak zikir pagi dan petang? Mau jadi musyrik model apa kalau nggak puasa? Mau jadi musyrik model apa kalau sholatnya di soft kedua? Bayangin. Beliau bilang, kalau sholatnya di soft kedua, kalian mau jadi musyrik apa?
Kalau musyriknya di soft kedua, muridnya di belakang. Subhanallah. Nah, itulah konsep yang pertama. Falyattaqullah. Tuanya kepada Allah kudu. Dan ini konsepnya pondok, tidak boleh mundur ya. Maka teman-teman dipahami, kita di sini itu bukan terbebani dengan pekerjaan, tapi kita membangun akhirat untuk mendidik anaknya orang. Saya sampai di kelas sebut, itu diguyur sama guru. Ya Allah, ngurus anak ibu kok sampai keringetan. Ngurus anak ibu kok sampai keringetan. Saya bilang dulu, anak ibu tak urus, anakku diurus oleh Gusti Allah. Itu konsep, itu prinsip, gak usah bingung. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Maka yang pertama, ketakwaan harus kuat. Nomor dua, ini loh yang penting. Wal yaqulu qawlan sadida. Ngomongin sing apik. Maka pendidikan itu akan sukses kalau tenaga pendidiknya, lisannya terjaga. Tidak ada kalimat-kalimat kotor, tidak ada gosip, tidak ada bohong, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba. Karena ini penting. Sekarang antum cek dalam surat Al-Isra. Allah berfirman begini, "Qul li ibadi yaqulul ladzi hiya ahsan." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba ini penting supaya mereka ngomong bukan baik, tapi apa? Ahsan, terbaik. Jadi itu ada dua pilihan kata, yang satu baik, yang satu lebih baik. Maka kita diperintahkan oleh syariat pilih yang lebih baik. Ini pilihannya bukan lagi jelek-jeleknya. Orang Islam itu jauh dari jelek. Orang Islam itu memilih dua yang terbaik. Iki api, iki luwe api. Antum pilih yang mana? Sing luwe. Qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Kenapa ya Allah kok diperintahkan ngomong yang terbaik? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena omongan yang jelek dimanfaatkan setan untuk merusak manusia. Tak tutup dengan satu kisah dan satu hadis. Kisah ini, kisahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibu itu masih dengerin saya? Ceramah tidak sesuai hadapan ibu. Kalau sesuai hadapan ibu tidak di pondok. Kalau di pondok modelnya model serius. Kalau di majelis taklim model guyon. Maka undangan saya ke majelis taklim. Ibu-ibu ngaku undangan ibu nggak tahu tekon. Sudah begini. Kisahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri itu suatu hari dilapori muridnya. Dilapori siapa? Muridnya. Jadi ceritanya muridnya ini duduk di suatu masjid jami. Yang di masjid jami itu ada pengajian. Ternyata yang ngisi dan cocok dengan Imam Hasan Al-Basri. Dan yang ngisi tidak tahu kalau di majelis itu ada muridnya Imam Hasan Basri. Maka ketika dia sedang ngisi, Imam Hasan Basri diilok tek-tek. Ada seorang laki-laki ngaku ahli hadis pada dia dan ngerti hadis. Namanya Hasan Al-Basri. Ada seorang laki-laki dan pendusta. Namanya Hasan Al-Basri. Ada seorang laki-laki pemecah belah umat. Ngakunya ulama. Namanya Hasan Al-Basri. Muridnya kuat. Guru dintei ini. Pergi itu murid. Lapor sama Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya jadi sholat di masjid ini. Kemudian ada taklim. Pengisinya fulan begini. Dari kelompok ini menceritakan ini. Dan dia yang fika. Nyela diri seentek-enteknya. Tempatnya di sini namanya ini. Antum tahu apa reaksinya Imam Hasan Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, haluka bainathnain. Muridku, keadaanmu di antara dua. Pilih salah siji. Nomor satu,
Orang tersebut betul-betul mengatakan seperti yang kamu ceritakan. Jadi kamu tidak bohong. Betul, omongannya benar dan kamu sampaikan tidak ditambahin, tidak dikurangi. Dan kalau seperti itu, maka kamu nama pengadu domba. Wanama la yadkhulul jannah. Tukang adu domba tidak bisa masuk surga. Itu yang pertama. Pilihan kedua, apa pilihan kedua? Orang yang tidak ngomong seperti itu, tapi kamu cerita kepada saya dengan cerita, maka kamu tukang fitnah. Dan tukang fitnah tempatnya di neraka. Jadi kamu di antara dua, antara kamu adu domba atau kamu tukang fitnah. Pilih salah sisi. Muridnya bilang, tidak mau. Beliau pilih, karena itu keadaannya. Terus Imam Hasan Basri bilang apa? Setan tidak bisa menyampaikan omongan itu ke telinga saya. Akhirnya setan golek kurir. Ternyata kamu jadi kurirnya setan. Paket. Tapi ternyata paketnya apa? Isinya adu domba. Kurirnya Rasulullah. Astagfirullah. Ini sikap yang betul menyikapi omongan sinyalan. Kemudian penutup hadisnya begini. Hadis ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini saya ceritakan fima makna. Saya ceritakan bukan teks hadisnya, tapi saya ceritakan secara makna. Nah, ceritanya begini. Kata Abu Umamah, Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat, ketika Allah Ta'ala bagi-bagi kitab catatan amal, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukup engkau sendiri sebagai penilai. Dipanggil satu orang, Rifki Ja'far Talib. Allah serahkan kitabnya. Saya dicek nama. Betul ya Allah, nama saya. Foto. Iya, foto saya waktu masih muda dulu ya Allah. Saya rotok ganteng. Dari supaya. Iya, tapi kamu kan, iya saya ya Allah. Ini fima makna. Jangan diartikan hadis yang gitu. Tapi maknanya. Terus saya buka buku catatan amal saya. Saya bilang, oke. Tastahzi'u bi ya Rabbi. Ya Allah, ini bukan punya saya ya Allah. Maksud Allah kok ngenyek saya. Allah tanya, lo kenapa? Saya belum pernah haji ya Allah. Lah kok hajinya 50 kali. Ini hajinya sobat jangan-jangan keliru. Kamu itu kok bisa? Ya, karena 50 Pak Haji tahu rasanya kon. Dari hajinya mereka pahalanya kok mereka alhamdulillah. Terus saya mikir dari matinya Allah mesetet. Coba sih ngerasani wong satu tambah akeh pahala. Terus saya bilang lagi, ya Allah, saya tidak punya anak yatim asuh. Loh kok ini anak asuh saya ada 300. Iya, karena si Fulan yang punya 300 anak asuh itu tahu ngerasani kondek ngarep murid. Oh alhamdulillah. Dan sudah sampai pada akhirnya saya mengerti. Ternyata apa? Semua kebaikan-kebaikan itu saya lakukan bukan karena amalan saya, tapi hadiah dari orang yang ngerasani saya. Berarti dirasani enak apa enggak? Enak mah bersama ngerasani. Jujur, jujur aja, biasa aja. Antara dirasani dan ngerasani itu sedepan. Sudah, itu cerita pertama. Terus cerita kedua. Seorang laki-laki namanya siapa? Oh, so pakai rumah. Apa saya namanya? Itu namanya Fulan. Fulan bin Fulan datang. Ini kita cek nama. Betul ya Allah. Cek foto. Betul ya Allah. Setelah kitabnya dibuka, kaget ini orang lupa entek kabeh. Dibilang, ya Rabbi, bukan buku saya ini. Keliru, saya punya anak asuh 300.
umroh seminggu pindho. Orang Mekah. Yang malam nggak mungkin ya. Umroh seminggu pindho. Haji saya itu mulai saya balik ya Allah 7 kali. Kok hilang kabeh? Ini bukan punya saya, tidak. Allah bilang apa? Itu punya kamu. Tapi pahalanya dipek wong sing kok rasanya. Akhirnya dia baru tahu ternyata apa? Ngerasani itu rugi. Maka dengan itu Al-Imam At-Tirmidzi itu pernah ditanyakan kepada muridnya tentang beliau. Ada satu muridnya Imam Tirmidzi yang mendampingi Al-Imam At-Tirmidzi selama 30 tahun. Dan murid baru tanya, murid lawas, saya mau tanya satu kepada kamu. Pernah nggak Imam Tirmidzi ngerasain ibu? Kalau tanya, pernah nggak ibu-ibu Suroyah ngerasain ibu? Jawabannya apa? Ada tuh ciri orang munafik. Kalau ngomong bohong itu berapa ya? Hati-hati loh, pojok ketambahan nanti munafik loh. Sudah. Ditanya sama muridnya, pernah nggak kamu dengar satu kali saja Al-Imam At-Tirmidzi ngerasain orang? Apa kata muridnya? Guru terlalu cerdas untuk memberikan pahalanya kepada orang lain secara cuma-cuma. Ngerti nggak maksudnya? Lek ngerasani guru ngerti pahalanya bakal dipek wong sing dirasani, dan guru terlalu cerdas untuk itu, maka dia tidak pernah melakukannya. Maka itu jamaah sekalian, pentingnya kita menjaga lisan, apalagi untuk penggerak pendidikan. Karena dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, pendidikan itu kesuksesannya di dalam 2 kunci. Kunci pertama, ketakwaan seorang pendidik kepada Allah, dan kunci yang kedua, kemampuan seorang pendidik menjaga lisannya. Barakallahu fikum. Itu dapat saya sampaikan pas 1 jam 30 menit. Ya. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada ucapan-ucapan yang membuat Anda kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan dan benarnya, tentu semuanya datangnya dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf kepada hadirin sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.